Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat darinya kita bisa memulai kajian kitab di tempat ini yang sempat tidak bisa kita lakukan karena ada udzur yang kita maklumi bersama. Yang kita akan kaji di hari ini, demikian pula di pertemuan-pertemuan selanjutnya, adalah kajian ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mulia kedudukannya dalam syariat kita, syariat Islam. Paling besar manfaatnya dan paling banyak faedahnya. Karena keumuman rukun Islam dipelajari di buku atau ilmu fikih. Kita maklumi bersama rukun Islam ada 5. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsi." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ataz zakah wa shaum Ramadan wa hajja baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu dibahas di dalam pembahasan tauhid. 1 rukun. Kemudian rukun Islam yang lain 4 berikutnya dibahas dalam ilmu fikih. Jadi 4 di dalamnya. Makanya kita katakan keumuman dari rukun Islam dibahas di dalam fikih. Makanya ilmu fikih adalah ilmu yang tinggi kedudukannya. Ilmu yang paling mulia manfaatnya. Dan ilmu yang paling banyak faedahnya. Dia adalah bahkan menjadi wasilah kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba.
Karena di samping kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, bisa sholat dengan benar, bisa berzakat sesuai dengan ketentuan, bisa berpuasa sesuai dengan yang dicontohkan, dan juga kita bisa berhaji. Tapi di samping itu, kita juga akan paham banyak tentang halal haram. Karena bagian kedua dari kitab fikih, pembahasan fikih adalah mengetahui muamalat. Di dalamnya ada jual beli, ada pernikahan, ada warisan, ada sumpah, ada nadar, bahkan sampai ada permasalahan perbudakan. Sampai ada permasalahan perbudakan. Iya. Dengan mempelajarinya akan sah muamalat dan ibadah kita. Cukup yang menunjukkan kepada kita mulianya ini ilmu fikih. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan secara khusus kalau kita saat adanya seruan untuk berperang, ada seruan untuk berperang, maka dianjurkan ada sekelompok yang belajar. Ini padahal ada seruan untuk jihad. Kita tahu bersama jihad, kalau ada seruan dari penguasa, wajib kita berjihad bersamanya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah anjurkan bahwa harus ada sekelompok yang tinggal belajar. Tidak boleh semuanya pergi berjihad. Kata Allah dalam Al-Quran, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Seandainya ada sekelompok dari setiap kelompok masyarakat dari mereka yang mau belajar untuk berfikih, memahami agama. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Artinya siapa yang di dalam kehidupan bermasyarakat dia senang paham fikih, apakah fikih ibadah ataupun fikih muamalah, salat, puasa, zakat, haji ataupun jual beli, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai orang yang diinginkan kepadanya kebaikan. Oleh karena itu, kita melihat para ulama kita dari masa ke masa, itu perhatiannya terhadap dua. Pertama, perhatian mereka terhadap tauhid. Bagaimana syahadat kita ini benar. Yang kedua, perhatian mereka terhadap hal yang membuktikan tauhid kita, yaitu beramal. Karena tauhid masalah hati, masalah keyakinan. Setelah itu kita dituntut untuk beramal. Beramal ini misalnya solat, kita dituntut solat seperti solatnya Nabi. Karena Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Setelah kita bersyahadat, kita harus tahu solat. Kita harus tahu bagaimana Nabi berpuasa. Kita harus tahu apa yang Nabi wajibkan untuk dizakati. Kita harus tahu bagaimana Nabi berhaji. Terus kita harus tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melakukan transaksi jual beli. Ini kita tidak bisa pahami
kecuali dengan duduk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham agama Allah. Dan insya Allah mulai dari pertemuan ini sampai dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, kita akan berusaha mempelajari fikih ringkas. Sengaja kita pilih fikih ringkas supaya cepat selesainya. Yang hanya membahas memang yang kita butuhkan. Yang memang yang kita butuhkan. Hukum ringkas dalam masalah toharoh, masalah solat, zakat, puasa, haji, jual beli, pernikahan, masuk di dalamnya talak, warisan, sumpah, nadar, bahkan ada nanti fikih ringkas terkait dengan makanan, minuman, ada juga nanti yang terkait dengan bahkan permasalahan sumpah, permasalahan perbudakan, tapi ringkas. Yang kita pilih insya Allah dalam perjalanan kita ini, dan ini kajian lama, mungkin butuh beberapa kali pertemuan, kan ini tidak sama dengan buku-buku sebelumnya yang kita kaji di tempat ini cepat tamatnya. Kan yang kita kaji sebelumnya adalah tauhid, misalnya Thalathatul Usul, Qaidul Arba, hanya satu kali pertemuan selesai. Ini lama. Dan pembahasan fikih itu pembahasan yang alhamdulillah kalau antum hadir hari ini, pekan bulan depan qadar tidak hadir, itu tidak ada masalah dia. Karena pembahasan yang beda-beda, tidak bersambung. Satu bab masing-masing memiliki hukum dan poin tersendiri. Poin tersendiri. Ini masalah fikih, dan yang kita pilih adalah kitab salah satu karangan yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Kita pilih buku Syafi'iyah karena kebanyakan kita di Indonesia ini berpegang dengan fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i ini yang kita pegang di dalam mempelajarinya, yang kita akan pelajari, yang ditulis oleh ulama yang tidak diragukan pemahamannya terhadap fikih Syafi'i. Penulisnya bernama Al-Imam Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ahmad. Beliau dikenal dengan Abu Suja. Bahkan buku ini lebih dikenal dengan nama penulisnya daripada judul bukunya. Judul bukunya kadang disebut dengan Al-Ghayatu wa Taqrib, kadang juga disebut dengan Ghayatul Ikhtisar, dan disebut juga dengan Matan Abi Suja, matan fikih Syafi'i yang ditulis oleh Abu Suja. Dikenal dengan nama kunyiannya. Adapun nama asli beliau adalah Ahmad. Nama bapaknya adalah Al-Hasan. Nama kakeknya adalah Ahmad juga. Nama kakeknya adalah Ahmad juga. Beliau, anak katakan tadi, adalah ulama yang paham madhab Syafi'i. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena beliau mengajar fikih Syafi'i itu
40 tahunan lebih mengajarnya. Yang mana beliau tulis buku ini karena ada sahabat-sahabat beliau yang meminta untuk tuliskan fikih ringkas, fikih praktis, sebagaimana nanti kita akan tahu di pendahuluan. Sebab belum menulis buku ini. Ini penulisnya Abu Syuja Ahmad ibn Hasan ibn Ahmad. Beliau lahir di Basrah dan di akhir hidupnya dia pindah ke Madinah dan mengabdikan dirinya di Masjid Nabawi. Belum membersihkan masjid dan menghamparkan tikar masjid serta menghidupkan lampu-lampunya. Ini belum rahimahullah, dan belum meninggal di tahun 593 Hijriah. 593 Hijriah. Sekarang berarti hampir 10 abad. Gitu ya? Karena sekarang berapa tahunnya? 1443 Hijriah. Belum dikurangi saja, belum meninggal tahun 593. Ini sudah 1443 Hijriah. Jadi sudah berapa abad yang lalu ini belum tulis ini. Fikih ringkas dalam madhab Syafi'i. Dan buku ini Masya Allah memang ringkas betul dan sangat bagus kita pelajari sebagai pemula di dalam belajar fikih. Karena penulis akan belum sebutkan dalam kitab ini hal-hal yang memang tidak diberikan keluasan bagi kita untuk tidak tahu, yang harus memang kita tahu. Apalagi nanti di masalah-masalah awal terkait dengan toharoh, kemudian sholat. Ini kan masalah yang harus setiap hari kita lewati. Beda kalau puasa, kadang dia setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Zakat kalau punya harta. Kalau tidak punya, ya zakat fitrah yang setiap tahun sekali. Yang di awal-awal itu Masya Allah. Kemudian nanti kita akan melihat pentingnya lagi di bagian kedua, masalah muamalah, masalah transaksi jual beli. Kadang kita menganggap hal itu sepele, tapi ternyata salah. Kita jatuh dalam kesalahan. Di sini beliau akan sebutkan kebanyakan masalah-masalah pokoknya yang harus kita tahu. Kita langsung masuk di pendahuluan penulis rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Basri al-Asbahani al-Syafi'i rahimahullahu taala al-ma'ruf bi Abi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kebiasaan dari para penulis, mereka memulai sebuah tulisan dengan basmalah. Tentunya mencontoh Al-Quran. Karena seluruh ayat di dalam seluruh surat dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Semuanya diawali oleh basmalah kecuali surat At-Taubah.
yang tidak diawali oleh basmalah. Jadi ketika belum memulai dengan basmalah, belum mencontoh Al-Quran. Beliau juga mencontoh sunnah Nabi SAW. Apabila beliau mengirim surat, itu selalu beliau memulai dengan basmalah. Selalu beliau memulai dengan basmalah. Misalnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengirim surat ke Raja Hirakl. Apa beliau tulis? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Belum mulai dengan apa? Bismillah. Ini mencontoh Al-Quran. Demikian pula mencontoh para salaf. Para salaf kalau belum mereka menulis surat, menulis buku, itu mereka awali tulisannya dengan apa? Basmalah. Dan juga yang keempat, mencontoh para penulis. Para penulis selalu memulai tulisannya dengan apa? Bismillah. Ini 4 alasan belum memulai tulisan ini dengan basmalah. Adapun maknanya Bismillahirrahmanirrahim, ini biasa diuraikan juga di pembahasan-pembahasan kitab, bahkan di kitab Tauhid. Maknanya, ba yang di awal itu lil isti'anah. Ini secara singkat saja. Ba yang di awal bi itu bermakna al-isti'anah, permintaan pertolongan. Ismi, nama. Jadi maknanya sampai di situ, saya meminta pertolongan dengan nama Allah. Allah artinya al-ma'lum, al-ma'bud. Allah artinya yang diibadahi, yang disembah. Itu makna Allah. Jadi dengan memohon pertolongan dengan nama Allah, nama yang disembah oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yaitu yang memiliki rahmat yang luas, yang meliputi segala sesuatu. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, meliputi segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Kita, ikhwan, akhwat, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, burung, semuanya, bahkan binatang buas, semuanya mendapatkan rahmat Allah yang umum. Rahmat Allah yang umum. Seperti dalam hadis Nabi SAW, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah itu memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah turunkan 1, dan Allah tahan di sisinya 99. 1 inilah yang dibagi oleh manusia, jin, hewan, hatta al-hawam, sampai hewan-hewan yang melata, semuanya hewan, apakah yang buas ataupun tidak, semuanya membagi 1 rahmat saja. Bahkan 1 saja dibagi oleh kita ini, 1 rahmat Allah. Dengannya, kata Nabi, mereka saling yata'atafun, saling menyayangi. Dengannya, kata Nabi, mereka saling mencintai. Dengannya bahkan hewan buas tidak memakan anaknya, bagaimanapun buasnya. Dengannya hewan buas itu dia tidak menginjak anaknya, dia akan pindahkan kakinya kalau ada anaknya. Itu dengan 1 rahmat. Itu adalah dengan apa? 1 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, kalau ini beda.
mirip maknanya tapi beda. Ar-Rahim memiliki rahmat al-wasila yang khusus. Ini rahmat khusus. Karena kata Rahman dipakai untuk umum manusia, jin, dan hewan. Sementara kata Rahim ini dipakai khusus untuk orang yang beriman. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala rahima terhadap orang-orang yang beriman. Ini rahmat khusus. Dengannya orang beriman bisa beriman. Dengan sebabnya orang beriman bisa menjadi orang yang sempurna keimanannya. Orang yang selalu bertambah keimanannya. Iya. Dengannya seorang yang beriman bisa saling mencintai antara sesamanya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Itu mukmin. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebab rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kalau kita melihat mereka saling membantu, saling menolong, saling bersama, bersatu, maka itu hanya dohirnya saja. Hati mereka adalah syatta, bercerai-berai. Hati mereka bercerai-berai. Itu karena mereka tidak dapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna. Ini makna secara singkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu setelah mengucapkan basmalah, maka beliau memulai dengan memuji Allah. Ini juga mencontoh Quran. Karena surat yang pertama di dalam Al-Quran itu dimulai dengan apa? Hamdalah. Dimulai dengan Alhamdulillah. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita saat senang ataupun saat susah, itu belum ucapkan Alhamdulillah. Kalau belum mendapatkan hal yang baik, belum ucapkan Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu solihat. Kalau belum mendapatkan hal yang tidak baik, belum akan mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi semuanya Alhamdulillah. Semuanya adalah Alhamdulillah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun maknanya, Alhamdu, hamdu, itu maknanya adalah as-sana 'ala Allah ma'at ta'dim ma'al mahabbati wa ta'dim, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hamdun itu adalah memuji Allah yang disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Jadi kita bilang Alhamdulillah itu bukan biasa, tapi ada cinta terhadap yang kita puji. Ada pengagungan terhadap yang kita puji. Jadi bukan hanya sekedar Alhamdulillah tidak ada apa-apa di hati. Enggak. Hamdu itu tidak akan diucapkan kecuali kita cinta kepada yang kita puji. Kecuali kita agungkan yang kita puji. Oleh karena itu kalimat ini tidak bisa untuk selain Allah. Ini hanya untuk Allah saja. Iya. Kata ini. Karena kalau kita ucapkan maka pasti ada pujian dan ada cinta dalam hati orang yang mengucapkannya. Ini hamdun dulu. Kemudian dimasuki oleh al di awalnya. Alhamdu. Ini kalau kaidah tafsir, al ini adalah lil istighraq. Bermakna memasukkan segala sesuatu. Bermakna kul. Jadi ini ucapan alhamdu sama dengan makna kullu hamdin. Seluruh pujian.
seluruh sanjungan yang ada cinta dan pengagungannya lillah, hanya milik Allah. Itu maknanya. Hanya milik yang kita sembah, hanya milik yang kita ibadahkan semua peribadatan kita untuknya. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau katakan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan salawat Allah. Itu setelah beliau memuji Allah, maka beliau bersolawat kepada nabinya. Kita sudah ketahui bersama, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ibadah. Bahkan Nabi SAW katakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ini ibadah besar. Bahkan siapa yang disebut nama Nabi kemudian tidak bersolawat kepada Nabi, itu dikatakan kikir. Kikir kepada siapa? Kikir kepada diri sendiri. Karena kita juga yang rugi, kita tidak dapat pahala apa? Solawat. Kita tidak dapat pahala solawat. Makanya setelah memuji Allah, beliau bersolawat kepada nabinya. Solawat Allah dan solawat Allah kepada nabinya adalah, yaitu Allah menyebut-nyebut nabinya di masyarakat atas. Karena beda makna solawat kita kepada nabi kita dan solawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Solawatnya kita kepada nabi, kita mendoakan nabi kita Muhammad SAW. Sementara solawat Allah kepada nabinya, maksudnya semoga Allah selalu menyebut-nyebut nabinya di masyarakat atas. Ini maknanya. Sallallahu ala sayyidina. Salawat Allah atas pimpinan kita. Karena memang Nabi Muhammad SAW adalah pimpinan kita umat Islam. Bahkan pimpinan seluruh manusia. Dari manusia yang pertama sampai nanti yang paling terakhir, Nabi kita Muhammad SAW adalah pimpinannya. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat, tapi tidak ada kesombongan. Karena tidak boleh kita berbangga-bangga dengan nasab. Tidak boleh berbangga-bangga dengan keturunan. Karena itu termasuk ciri jahiliyah. Termasuk ciri jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kata beliau, at-ta'nu fil ansab wal fakhru fil ahsab. Adalah mencela nasab dan sebaliknya berbangga-bangga dengan nasab. Ini ciri jahiliyah. Makanya Nabi katakan, saya adalah pimpinan anak Adam, tapi tidak ada kesombongan. Ini Nabi ini, pimpinan seluruh Adam. Apalagi kita hanya pimpinan di pare-pare. Andika Raeng sudah injak yang lain. Tidak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu. Karena yang mendekatkan diri kita kepada Allah bukan kita keturunan bangsawan atau keturunan raja, bukan. Yang mendekatkan kita kepada Allah adalah takwanya kita. Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Kalau yang mendekatkan kita kepada Allah adalah takwa, siapa yang tahu? Pak Muhayyan? Pak Kamal? Saya kasih hadiah ini. Kalau kita tahu. Siapa yang tahu? Kalau kita diukur dengan takwa kita, bukan garis keturunan atau bukan harta yang kita miliki. Siapa yang tahu? Abu Daya?
Ustaz ya, anak tanya. Kita tidak tahu beda ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Tahu semuanya setelah disebut. Iya. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, apakah ikhwan ataupun ahwat, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Nabi kita kenapa beliau adalah yang paling mulia? Beliau adalah sayyidul muttaqin, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini Nabi kita. Jadi beliau adalah sayyid, pimpinan kita, bahkan pimpinan seluruh manusia. Dengan dalil hadits yang kami sebutkan tadi. Muhammadin, beliau adalah Muhammad. Ini disebutkan di Quran namanya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai seorang rasul, telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Nama ini disebutkan di Quran. Wa khatamin nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Juga ini tentunya ada disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengaku ada nabi setelah Muhammad SAW, maka dipastikan dia adalah pendusta. Dipastikan. Karena Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, penutup para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan juga semoga salawat Allah atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau ajmain seluruhnya. Setelah itu belum menyebutkan sebab ditulisnya kitab ini. Karena mengetahui sebab ditulisnya sesuatu itu juga bagus, supaya kita bersemangat dan tahu pentingnya ini tulisan. Kata beliau rahimahullah, sa'alani ba'du asdiqai an a'mala mukhtasaran fil fikhi ala madhhabis syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kata beliau, sebagian temanku meminta kepadaku untuk membuatkan ringkasan dalam fikih. Jadi permintaannya itu fikih praktis, fikih ringkas, tapi ala madhab Syafi'i, di atas madhab Imam Syafi'i. Wajar beliau diminta untuk itu karena kepercayaan orang. Di samping beliau adalah qadhi, yang tadi ana tidak sebutkan, beliau adalah hakim. Ini Abu Suja. Dan beliau mengajarkan buku fikih Syafi'i itu 40 tahunan. Masya Allah, kita ngajar saja setahun 2 tahun, kita katakan wah hebat sekali itu. Ini 40 tahun diajarkan fikih Syafi'i. Makanya wajar muncul kepercayaan dari teman-teman beliau, murid-muridnya, dan orang dekat kepada beliau untuk memintanya membuatkan ringkasan dalam mazhab Syafi'i. Yang mana nanti kebanyakan yang beliau sebutkan itu tidak ada dalilnya. Cuman maksudnya beliau sebutkan hanya ucapan, bukan dalil. Cuman dari setiap yang beliau ucapkan itu ada dalilnya. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil dari apa yang beliau ucapkan. Kadang sahih dan kadang juga ada dalil yang dhaif. Iya.
Karena yang belum sebutkan adalah semua yang ada dalam pembahasan fikih Syafi'i, tapi ringkasan. Beliau katakan fi ghayatil ikhtisar, berada di atas puncak keringkasan. Iya. Wa nihayatil ijaz, dan ujung daripada ijaz. Iya, pendek. Lafadznya sedikit. Yakhifu ala talib darsuhu, ringan bagi orang-orang yang ingin belajar untuk mempelajarinya. Jadi kita belajar ringan untuk mempelajarinya. Dan memang nanti antum akan lihat bagaimana ringannya untuk memahami dan mempelajarinya. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, mudah bagi pemula untuk menghafalnya, bagi yang mau menghafal. Wa an uktsiru fihi minat taksimat, dan permintaannya juga saya memperbanyak di dalamnya pembagian-pembagian. Kita akan melihat nanti, sering sekali beliau sebutkan air ada ini, air ada sekian jenis, najis ada sekian jenis, wajib-wajib wudu ada sekian jenis, sunnah-sunnah wudu ada sekian jenis. Jadi beliau sering menyebutkan pembagian karena memang begitu permintaannya. Wa hasril khisal, tapi dibatasi permasalahannya. Diperbanyak pembagiannya, dibatasi permasalahannya. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab. Saya pun menjawab hal itu karena menginginkan pahala, bukan karena menginginkan apa yang di tangan manusia atau pujian orang, supaya dikatakan wah ini penulis buku ini ahli. Bukan. Tapi beliau tulis, beliau jawab, beliau kabulkan apa yang diminta oleh teman-temannya itu karena mengharap pahala. Ragiban ilallahi fit taufiq, karena cinta menginginkan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lis-shawab, taufik kepada yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas apa yang dikehendaki dan Maha mengetahui hamba-hambanya. Ini pendahuluan singkat dari penulis rahimahullahu taala. Setelah itu kita masuk di pembahasan. Kata beliau rahimahullah, kitabus shalah, kitabut thaharah, pembahasan tentang thaharah. Ini akan mencakup semua permasalahan tentang thaharah tapi ringkas. Mulai dari bahan yang kita pakai untuk berthaharah, tempat yang kita pakai untuk air thaharah, cara berthaharah, semuanya hal-hal yang membatalkan thaharah beliau akan sebutkan semuanya. Kata beliau, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyah, air yang boleh untuk dipakai bersuci ada 7 jenis air. Air yang boleh kita pakai untuk bertoharoh ada 7 jenis air. Apa saja itu? Pertama kata beliau, ma'us sama, air yang turun dari langit. Boleh langsung kita pakai berwudu. Air hujan. Air hujan. Ini yang pertama. Apa dalilnya? Kalau air hujan boleh kita pakai berwudu, boleh kita pakai bertoharoh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dia Allah turunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian pakai bersuci. Air hujan itu adalah
air yang suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma'ul bihar, air laut. Air laut bersamaan dengan asingnya itu suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Nabi pernah ditanya tentang air laut, maka kata beliau, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut suci airnya dan halal bangkainya. Air laut itu jenis yang kedua yang boleh kita pakai untuk bertoharoh. Yang ketiga, wama'un nahari, air sungai. Air sungai itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air sungai itu adalah air yang suci dan mensucikan. Itu air yang keberapa itu? Ketiga. Dalilnya adalah masuk di dalam hadis tentang air laut. Karena air laut itu adalah air yang banyak airnya, asin ataupun tawar. Masuk juga di situ dan masuk dalam kriteria umum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang lebih umum tentang mata air yang keluar dari dalam tanah masuk di dalamnya. Demikian pula kata beliau rahimahullah berikutnya yang keempat, wa ma'ul bir, termasuk air yang suci dan mensucikan adalah air sumur. Air sumur. Dalilnya adalah Nabi SAW ditanya dengan sumur yang bernama sumur Budo'ah di Madinah. Beliau ditanya tentang hal tersebut, kata Nabi SAW, al-ma'u la yunajjisu syai'. Air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Artinya sebagaimana yang turun dari langit suci dan mensucikan, demikian pula yang keluar dari bumi suci dan mensucikan. Ini air sumur. Wa ma'ul ain, demikian pula mata air. Kalau bedanya air sumur dengan mata air, air sumur juga mata air, cuman dia digali. Kalau mata air yang langsung keluar dari bumi, ini juga air suci dan mensucikan. Wa ma'ut talj, air yang keenam, air salju. Ini tentunya jarang di negeri kita, tapi kalau ada, maka air salju adalah apa? Suci dan mensucikan. Boleh kita pakai berwudu. Yang ketujuh dan ini yang terakhir, wa ma'ul barot, air embun. Misalnya kita di musim hujan, banyak rumput, banyak pohon, itu biasanya ada embunnya. Air itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah air mutlak. Ini nih, tujuh ini diistilahkan dengan apa istilah? Air mutlak. Air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, itu semuanya air mutlak. Suci dan mensucikan. Nanti akan berubah kalau bercampur dengan yang lain, yang akan dibahas di berikutnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, lihat di berikutnya, summa al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu juga terbagi menjadi 4 pembagian. Itu tadi air mutlak, suci dan mensucikan. Kemudian air lagi terbagi menjadi 4. Pertama, tohir, mutahhirun, ghairu makruh. Suci dan mensucikan, tidak makruh. Tidak makruh. Yang mana ini? Itu yang tadi. 7 jenis air tadi itu suci,
mensucikan, tidak makruh. Dalil-dalilnya tadi sudah lewat. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, air embun. 7. Ini suci, mensucikan, tidak makruh. Ini jenis pertama. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, maka boleh bilang wahwal ma'ul mutlak. Inilah disebut air mutlak. 7 tadi itu. Yang berikutnya tohir, mutohir, makruh. Ada air suci, mensucikan, tapi makruh dipakai. Suci airnya, mensucikan, maksudnya bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi junub bagi laki-laki, atau mandi suci dari haid bagi perempuan. Suci dan mensucikan, tapi makruh, dibenci untuk dipakai. Apa itu air yang seperti ini? Wahwal ma'ul musyammas, yaitu air yang kena matahari. Air yang kena matahari. Misalnya ada baknya kena panasan matahari. Ini kata mereka makruh untuk dipakai. Makruhnya bukan dari sisi airnya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, makruhnya dari sisi kesehatan. Kata mereka, berwudu dengan air musyammas, berwudu dengan air yang kena langsung terik matahari, itu akan menyebabkan keluar penyakit baros, penyakit belang-belang yang putih biasanya di tangan, di persendian atau di muka. Ini sebabnya yang mereka katakan, yang membuat mereka bilang ini air makruh dipakai, kan akan membuat kita kena penyakit baros. Itu alasan mereka. Walaupun dalil mereka secara hadits tentang masalah ini, adalah dhaif. Yang menyatakan makruh berwudu dengan air yang kena matahari. Tapi ini disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, demikian pula Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda tentang air yang kena matahari. Ya, katanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, naha Rasulullah SAW anil musyammas wa qala innahu yurithul baros. Katanya Nabi SAW melarang dari air yang kena matahari, yang dijemur di matahari, karena itu akan melahirkan penyakit baros, penyakit apa ya, kusta ya, bukan ya? Apa namanya itu? Panu bukan. Apa? Albino. Wah. Penyakit albino ya, Abu Daya ini yang bilang. Iya, baiklah. Belum punya istilah juga. Iya. Itu yang jelas, biasanya itu yang duluan putihnya, yang di persendiannya. Itu penyakit itu. Hah? Korengan. Apa tadi? Yang penting ini sebenarnya saya mau kita paham. Iya. Cuman hadits ini adalah hadits yang dhaif jidda, lemah sekali. Makanya apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah ini, bahwa berwudu dengan air yang kena matahari makruh, itu tidak sah, tidak benar, tidak kuat. Karena sandarannya hadisnya tidak kuat. Jadi hilang air ini. Hilang jenis air yang makruh. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Yang benarnya air walaupun kena matahari, selama dia dari langit atau keluar dari bumi, suci dan mensucikan, tidak makruh. Karena hadis yang mengatakan makruh tadi dhaif. Bahkan dhaif jidda, lemah sekali. Kemudian berikutnya ada namanya
tohir goir mutohir. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita pakai, tidak najis, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Tidak bisa dipakai untuk mandi junub. Tidak bisa dipakai untuk mandi suci dari haid bagi perempuan, atau mandi suci dari nifas bagi perempuan. Tidak boleh. Ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Air yang bagaimana itu beliau akan sebutkan cirinya. Pertama, kata beliau, wahwal ma'ul musta'mal, yaitu air bekas pakai. Tahu air bekas pakai? Bukan ember antum ciduk, kemudian yang ember itu antum tidak boleh pakai. Tidak, bukan. Air bekas pakai maksudnya antum mandi, terus antum tampung yang jalan itu. Antum berwudu, antum tidak buang airnya, tapi berwudu tampung lagi ini yang turun. Itu maksudnya air musta'mal. Menurut mereka ini air suci tapi tidak mensucikan. Adapun kalau hanya sekedar menciduk, bukan air musta'mal. Karena Nabi SAW pernah mandi junub bersama Aisyah, istri beliau, mandi berdua, Pak Zakaria ya. Mandi berdua. Tangan mereka saling bergantian untuk menciduk air. Ini menunjukkan bahwa kalau bekas cidukan itu, kalaupun masuk di situ sedikit, itu tidak musta'mal. Ya, musta'mal ini maksudnya bekas pakai. Cuman, apakah yang mereka uraikan ini dalam mazhab Syafi'iyah benar? Tidak. Para ulama tidak menguatkan ini masalah. Kenapa? Pernah Nabi SAW berwudu waktu itu sedikit air, dan para sahabat berwudu dengan air yang mengalir keluar dari tangan Nabi SAW. Mukjizat. Iya, dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu apa? Suci dan mensucikan. Makanya yang benarnya adalah yang setelahnya. Dan pendapat yang mengatakan air musta'mal adalah suci dan mensucikan merupakan pendapat Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Imam Abu Thawr, dan Imam Daud rahimahullah, dikuatkan oleh Ibnu Mundir rahimahullahu ta'ala. Dia masih suci dan mensucikan. Itu yang benarnya. Yang berikutnya itu yang benar. Contoh yang berikutnya, wal mutaghayyirat bima khalaqahu minat tahirat. Air yang berikutnya adalah air yang berubah dengan apa yang bercampur dengannya dari barang benda-benda yang suci. Ini airnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Misal ada air ditaruh susu. Benda apa ini yang masuk padanya? Suci tapi tidak mensucikan. Artinya boleh antum minum tapi tidak boleh dipakai mandi junub. Misalnya kalau ada perempuan, ada akhwat, ummahat mau mandi susu. Misalnya Abu Daya ya, Abu Daya pengen mamanya di rumah ya segar lagi karena mandi susu. Jadi belum beli susu dimandikan dengan susu, campur dengan air mandinya. Apa hukum mandi junub di situ? Kalau mandi junubnya tidak sah. Kalau mandi biasa sah. Itu harus dipahami. Karena ini air suci, tapi tidak mensucikan. Artinya tidak najis, boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai untuk mengangkat hadas. Air teh, ada air dimasukkan oleh teh, menjadi air apa? Air teh. Suci nggak teh? Suci, bisa diminum, tapi boleh nggak dipakai berwudu? Tidak, karena ini air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Demikian pula jenis air yang lain yang penting ciri-cirinya masuk padanya hal-hal yang suci dan merubah namanya, bukan lagi air tapi sudah ada tambahannya, air teh, air susu, air kopi.
Dipahami mungkin? Ini semuanya jadinya suci tapi tidak mensucikan. Ya, yang berikutnya, air yang kemasukan benda najis. Ini yang disebut dengan istilah air najis. Kata beliau rahimahullah, wa ma'un halat fihi najasatun. Air masuk padanya najis. Dan air yang masuk padanya najis ini dirinci. Tidak selamanya langsung jadi najis, dirinci. Wahwa kata beliau madunal kullatain, apa yang di bawah 2 kullah. Apa yang di bawah 2 kullah. Au kana kullatain fataghayyar, atau lebih dari 2 kullah kemudian dia berubah. Lebih dari 2 kullah kemudian dia berubah. Kemudian dia berubah. Ini air najis. Ada air di bawah 2 kullah. 2 kullah ini para ulama mengatakan dia 2 tempat. Yang tempatnya itu tingginya 1 hasta, lebarnya juga 1 hasta. Itu 1 kullah. Ukuran pakai tangannya. Diukur lebarnya dan tingginya 1 hasta. Itu 1 kullah. Berarti 2 ukuran itu. Itu kalau pakai tempat yang mereka teliti di dalam masalah ini. Masalah air yang 2 kullah. Masalah air yang 2 kullah. Iya. Kalau ada air 2 ember, 2 tempat, 2 baskom masuk padanya najis. Masuk padanya najis. Maka itu tidak menjadi air najis kecuali berubah rasa, warna atau bau. Pemahaman sebaliknya, kalau airnya di bawah 2 kullah, maka masuk najis langsung jadi air najis walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau. Di atas 2 kullah, di atas 2 kullah masuk najis, tidak berubah rasa, warna, bau, bukan najis. Tapi kalau berubah najis. Ini ketentuannya. Ini ketentuannya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagul ma'u kullatain lam yahmil qabathan. Apabila air mencapai 2 kullah, maka dia tidak bisa dikotori oleh najis. Artinya tetap dikatakan apa? Suci. Kemudian ada tambahan kecuali berubah rasa, warna atau bau. Iya. Misalnya ada orang mandi di kolam, tentunya airnya lebih dari 2 kullah. Karena air banyak kalau sudah di kolam. Dia mandi pas dia berenang, tidak sengaja kencing. Tidak sengaja. Kalau sengaja kan dilarang. Kan ada larangan untuk kencing di air diam. Ada nanti hadisnya. Tapi tidak sengaja keluar kencingnya. Apa hukum airnya? Kalau berubah rasa, warna, bau, jadi air najis. Kalau tidak berubah, aji ado rasa masih rasa biasa. Iya. Warnanya juga masih warna biasa. Baunya juga dicium masih bau biasa. Sudah, masih suci. Masih boleh dipakai untuk mandi. Masih. Ini ketentuan dalam masalah ini. Karena asal daripada air itu suci. Itu dulu. Karena air asalnya suci. Kecuali berubah rasa, warna, bau.
berubah rasa, warna, bau, dilihat yang merubahnya apa. Kalau yang merubahnya zat suci, masih suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kalau yang merubahnya zat najis, maka hukumnya apa? Najis. Itu kesimpulannya. Jadi jumlahnya sekarang sebenarnya ada 3 air. Karena air yang makruh hilang. Air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan ada air najis. 3 jadinya. Untuk air suci, air mutlak. Untuk air yang tidak mensucikan ada 2. Untuk air tidak mensucikan ada 2. Ada tidak mensucikan karena najis, ada yang tidak mensucikan karena bukan najis, yaitu karena benda-benda suci. Makanya di sana ada sebagian ulama membagi air cuma 2. Air suci dan air najis. Air suci dan air najis. Itu terkait dengan masalah air. Adapun 2 kullah, sengaja tadi Anda sebutkan ukuran secara liternya, karena penulis sendiri akan sebutkan takarannya. Wal kullatan khamsumi'ati rotlin bil iraqi. 2 kullah itu sekitar 500 pon di timbangan Baghdad. 500 pon itu 2 kullah. 1 pon berapa Pak Muhayyan? Nggak tahu ya? Iya, dia 500 gram, setengah kilo. 1 pon itu setengah kilogram. Berarti ini tinggal antum hitung. 2 kullah itu 500 pon. 500 pon. Tinggal dikali-kali saja. Sekitar berapa berarti kalau dikilokan? Berapa? Ya, 250 pon. Gitu ya. Baiklah. Alhamdulillah. Itu kalau ditimbangkan biasanya itu ini misalnya di air minum kan ada di sini tertulis berapa milinya, berapa gramnya, timbangannya. Itu kalau ditimbang kan sekarang apa-apa diukur dengan timbangan. Sekarang apa-apa diukur dengan liter. Kalau sekarang, kalau dulu pakainya wadah, langsung tempat. Yang tadi itu yang anak katakan tempat tadi itu mereka katakan lebar dan tingginya sehasta. Lebar dan tingginya sehasta. Itu 1 kullah. 2 kullah berarti 2 itu. 2 kullah berarti 2 itu. Iya. Ini yang disebut dengan 2 kullah. Kemudian, baik. Tidak cukup waktu. Kita akhirkan. Kalau ada pertanyaan, karena setelahnya itu kita masuk di pembahasan kulit. Tempatnya air. Kalau tadi itu untuk airnya. Untuk airnya. Berikutnya lagi tentang tempat untuk menyimpan air. Akan dibahas. InsyaAllah ta'ala. Kalau ada pertanyaan untuk sesi pertama ini, silakan. Boleh langsung diajukan. Silakan. Ya, apakah ini Ustaz masih bisa dipakai berwudu? Baik. Baik, apakah ada orang kasih masuk Thai di bawah? Itu Ji. Kan kalau keluar dari mata air, apapun warnanya, itu suci dan mensucikan. Kan air sumur keluar keruh, suci dan mensucikan. Yang tadi itu yang tidak mensucikan, kalau berubah, kalau ada yang kita tambah. Kalau sudah asal keluarnya sudah begitu, alami, suci dan mensucikan. Seperti itu. Oh iya, kalau mau aman kata Pak Kamal pindah rumah, boleh pindah ke Jabal Uthman, bersih airnya. Begitu ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Masih tentang air tadi. Silakan, Pak. Iya. Iya, kalau air sungai ya bercampur keruh karena ada campuran kotoran. Kalau campurannya tanah karena banjir masih suci dan mensucikan. Iya, ini belum bertanya kotoran macam-macam. Iya, termasuk kotoran orang. Gitu, Pak ya. Kalau macam-macamnya maksudnya sapi, kan tai sapi tidak najis. Cuman sudah berubah airnya karena ada tai sapi, berubah rasa, warna, dan bau. Kita biarkan saja dulu berlalu. Kalau di air yang mengalir, nanti ada pembahasan di air yang mengalir, boleh buang air di situ. Kan airnya tidak tetap dan boleh kita berwudu di situ. Saat pindah, saat sudah mengalir, berlalu. Jadi lihat itu tadi, Pak, yang bercampur di situ yang merubahnya. Kalau kotoran itu maka berubah rasa, warna, dan bau, dan kotorannya najis maka jadi air najis. Kalau kotorannya tidak najis maka masuk di air jenis yang sebelumnya. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi lihat kotoran apa yang bercampur dengannya. Kalau kotoran najis jadi air najis. Kalau kotoran tidak najis maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Karena berubah warna, rasa, dan bau dengan zat lain. Seperti itu. Silakan. Bisa, kalau misalnya itu hanya sekedar bercampur karena kotor sumbernya. Karena kotor sumbernya, bukan dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia maksudnya seperti tadi teh, susu, itu tidak boleh. Adapun langsung berubahnya alami, itu masih suci dan mensucikan. Masih, kan ilahnya kan rasa, bau, dan warna. Kan itu sebenarnya ilahnya. Karena kita pegang dengan hadis Nabi SAW. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Asal air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang merubah, menjadikan jadi najis, kecuali berubah rasa, warna, bau. Kasus ditanyakan, masuk tikus di bak. Wah, bau, rasa berubah. Ya, tapi dikasih masuk kaporit, hilang bau tikusnya. Hilang rasa tikusnya. Iya, hilang. Apakah suci dan mensucikan? Iya, karena al-hukmu yaduru ma'illatih. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Sebabnya kenapa kita katakan tidak mensucikan? Karena berubah rasa, warna, bau. Kalau sudah hilang, hilang juga. Kalau sudah hilang, hilang juga. Oleh karena itu datang dalam kasus lain, nanti ada di bab makanan. Kalau masuk tikus di minyak, di mentega, mati. Maka buang tikusnya dan buang di sekitarnya, makan menteganya. Kita tidak berbicara jijiknya ya. Kalau jijik ya urusan masing-masing. Iya. Cuman ini hukumnya begitu. Hukumnya seperti itu. Iya. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Berbau, tapi kita bilang air ini itu air apa? Iya, saya bertanya, pertanyaan saya, kita ubah namanya atau tidak? Artinya kita jadi bilangnya air kapori atau air PDAM? Nah begitu. Kan tidak berubah namanya, Pak. Tidak berubah namanya. Dipahami kan, Pak? Kecuali langsung kita bilang, oh ini bukan air PDAM, saya tidak bayar, kan air kapori.
Nah, itu. Karena nama itu juga pengaruh. Nah, kalau berubah nama artinya keluar dari air mutlak. Itu sebenarnya. Kan asalnya air suci. Tapi ketika berubah namanya, maka akan keluar dari air mutlak. 7 air tadi. Itu yang harus dihafal itu, 7 air suci. Itu pokok itu. Karena setelahnya itu adalah berubah kan ada hal lain. Berubah kan ada hal yang lain. Itu wallahu alam. Sudah dulu? Terakhir? Tidak masalah. Iya, karena dia dari mata air. Cuman kadang mungkin ya prosesnya di bawah sudah ada air got, tercium karena air hujan kadang masuk. Itu masih dikatakan mata air. Masih dikatakan mata air karena kita hukum asal ini keluar dari tanah. Kan sumur itu kan dari tanah, Pak. Sudah banyak proses penyaringannya. Sudah banyak proses penyaringannya, penyaringan alami. Dia masih terhitung apa? Mata air. Yang masalah itu kalau kita ambil air gotnya. Itu baru bermasalah. Adapun kalau sudah ada penyaringan di tanah, kemudian ternyata keluar masih berbau, itu masih dihukumi mata air atau air sumur. Tadi saya sebenarnya tidak bacakan kasus sumur bidoa itu tadi. Itu Pak, sumur bidoa itu, Masya Allah. Yang minum darinya itu banyak hewan. Sumur bidoa. Nabi ditanya, gimana ini wudhu di situ? Beliau tetap katakan suci dan mensucikan. Padahal ada hewan yang minum, ada hewan yang suci, ada hewan yang tidak suci. Tapi beliau tetap katakan apa? Suci. Kenapa? Karena asal daripada mata air kalau tidak berubah warna, rasa dan bau, suci. Seperti itu. Itu pada asalnya kalau mata air. Kalaupun keluarnya dia berasa berbau, itu tidak berpengaruh karena asal mata air apa? Suci. Itu yang dipegang. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di sesi kedua dengan pembahasan lanjutannya insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.